Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang makna yang kelima, maksud perjalanan penempuh padang gurun. Ya, tujuan dari perjalanan menempuh padang gurun, makna yang kelima. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami, Kau menyertai aku, memimpin aku, dan Kau terus menyelamatkan aku Tuhan dari segala roh jahat, roh kematian, roh mati, roh sadisia, dan untuk berguna-guna roh maut dan roh maut, roh malaikat roh maut, roh segala penyakit apapun termasuk roh COVID-19 varian apapun dipatahkan kuasanya dengan nama Yesus Tuhan. Tuhan aku bersama keluargaku, sisa anakku Tuhan mau hidup dalam rencana Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu yang menyaksikan program ini, hidup rencana Tuhan, hidup saling mengasihi, mengampuni, tidak pernah putus-putusnya, dan saling juga mendukung dan mendoakan dalam umur panjang untuk menantikan kedatangan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa dalam nama Yesus Kristus membungkus hamba-Mu ini, urapi hamba-Mu dengan arah Roh Kudus. Arah Roh Kudus, Yohanes 14 ayat 26, ajarkan kami segala sesuatu dan ingatkan kembali apa yang firman Tuhan telah katakan, yang Kau katakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, syukur, amin. Jadi maksudnya untuk perjalanan, tujuan dari perjalanan melewati padang gurun itu adalah untuk merendahkan hati kita. Kita baca di Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Yang kedua nih, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, itu dia tujuan perjalanan melalui padang gurun. Ya, ingatlah kepada seluruh perjalanan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Ya, jadi perjalanan padang gurun itu kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu, ya, dan mencoba engkau. Jadi kita dibentuk ya supaya kita rendah hati dan bermaksud untuk mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Jadi membuat hati kita semakin seperti Yesus, ya, seperti Tuhan, yakni apakah kau berpegang pada perintahnya atau tidak. Karena bagaimanapun proses di Mesir itu masih melekat ya keduniawian tuh kabar Mesir. Karena Tuhan mau tuh perjalanan melewati padang gurun supaya kita rendah hati dan untuk mengetahui apa yang ada dalam hati kita, ya, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Karena ini penting, ya, karena dari hatilah timbul segala sesuatu, ya, yang baik. Itu yang Tuhan mau. Ya, jadi kita penting sekali untuk merendahkan hati, dan hati kita itu hati seperti Tuhan, seperti Yesus Kristus. Ya, karena bagaimanapun juga kalau kita tidak melewati dalam proses melewati padang gurun, kita akan tinggi hati, sombong, merasa itu semua bagian dari karya kita. Padahal firman Tuhan bilang, berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Nah, itu dia. Ya, ini juga dikonfirmasi di Ulangan 8 ayat 16, ya. Ulangan 8 ayat 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobanya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Tuh, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Jadi memang itu adalah maksud perbuatan baik Tuhan, supaya kita tetap rendah hati. Amin. Baik, kita dalam doa. Bapak juga terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik-baik kami. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman, untuk jadi rendah hati, untuk kami di dalam hati kami adalah hal-hal yang Tuhan taruh. Tuhan, kami mau Tuhan menjadilah raja atas hati kami, jadilah Tuhan atas hati kami, sehingga kami Tuhan selalu memberi hubungan pribadi yang intim denganmu Tuhan, hanya karena Engkau lah Tuhan dan bersama kami. Dan kami mau memenuhi tugas panggilanmu, perintah agungmu, amanat agungmu, untuk
menjadikan semua bangsa menjadi murid-Mu Tuhan, bukan murid kami tapi murid-Mu Tuhan, dan kami membaptis mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah apa yang aku udah doakan 100.000 orang Tuhan dibaptis selama setahun dalam pelayanan kami ke depan. Aku sebagai gereja kuliah, biarlah teguhkan itu Tuhan, melakukanlah janji kudus-Mu Tuhan. Kami tidak mau Tuhan iblis berhak untuk mengambil nyawa kami. Aku sebagai kuliah dipanggil, dipatahkan kuasanya dengan darah Yesus Tuhan. Nyawa kami yang mau dipanggil dipatahkan kuasanya dengan darah Yesus Tuhan. Tolong Tuhan seluruh jahat setan yang mengurus kata-kataku tadi, yang apabila ada yang salah yang membuat aku mati muda, mati meninggal dunia, dikubur, dipatahkan kuasa dengan Yesus Tuhan, dibatalkan dengan kuasa dengan Yesus Tuhan. Yang aku katakan tadi Tuhan, ada terus kematian terhadap aku, dipatahkan kuasa dengan Yesus Tuhan. Yang aku kasih tahu karena aku ini pandemi mami istriku tadi, dipatahkan kuasa dengan Yesus Tuhan. Jangan umur kami Tuhan, aku juga berkuliah Tuhan sampai kedatangan Tuhan, dan aku pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tolong kami Tuhan, supaya kami dengan Tuhan Yesus Kristus hidup dalam damai sejahtera Tuhan, hidup dalam selama-samanya, kekal selamanya. Terima kasih Tuhan, berikan kami tidur nyenyak, bangun kami besok pagi jam 4, jam 5 pagi dengan tubuh disegarkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau melakukan satu dulu, bangun kami jam 4, jam 5 Tuhan, untuk melakukan satu dulu dengan tubuh disegarkan. Kuasa arah Roh Kudus, alam sadar bawah sadar kami dengan kuasa arah Roh Kudus. Kematian dini, tolong henti jantung, henti napas, tolong genggam napas di satu, gambar kedua, tolong intubasi di ventilator, kontak di tracheostomi, tolong hipoksia, hiperkarbia, tolong aksidosis metabolik, tolong aksidosis paratorik, tolong aksidosis patorik, tolong sekarang penyakit COVID-19 dipatahkan kuasa dengan balas Tuhan. Terima kasih Tuhan, pengurus aku sebagai kuliah dengan nama Yesus, dan Bapak Ibu yang menyaksikan program ini dengan kuasa dan balas Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan Tuhan Yesus Tuhan kami bersyukur. Amin. Terima kasih, sampai jumpa besok malam. Tuhan Yesus berkati. Shalom.